Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati seluruh sivitas akademik UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Bapak Rektor Profesor Babun Suharto yang mendampingi kita sejak pembukaan tadi, juga seluruh peserta musyawarah wilayah SEMA PTKIN se-wilayah 3 Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Hadir juga koordinator yang tadi orasinya luar biasa. Juga seluruh adik-adik saya pengurus SEMA ya, atau peserta peserta seminar pada siang hari ini, serta tidak lupa Dr. Aris yang saya harus berbagi waktu dengan beliau untuk menyapa adik-adik semua, berdiskusi tentang amandemen, konsepsi amandemen secara akademik. Tentu ini persoalan dan tema yang saya senang sekali adik-adik mahasiswa ini, mungkin juga anak-anak saya ini, karena anak saya yang pertama itu sekarang juga mahasiswa, jadi pantaslah kalau saya katakan bukan adik-adik. Tapi nggak apa-apa juga adik-adik, karena saya juga belum terlalu tua kan. Saya senang bahwa adik-adik berbicara mengenai hal yang menurut berbagai macam survei sudah tidak lagi menjadi minat dari generasi milenial. Ada kelompok lembaga survei dari Malang, Avara ya, pernah membuat satu survei kecenderungan generasi milenial terhadap tema-tema negara dan politik itu, berapa persen sih yang tertarik untuk membicarakan masalah itu. Dan ternyata hasilnya hanya 22% milenial yang tertarik berbicara mengenai negara dan politik. Sedangkan 78% lainnya tidak tertarik. Mungkin lebih tertarik membaca atau melihat postingan Instagram lambe turah mungkin ya, atau gosip-gosip artis gitu. Tetapi ternyata ada satu hal yang menurut saya perlu didalami. Apakah 22% itu tidak tertarik pada tema-tema politik praktis, ataukah tema-tema politik yang dikatakan oleh Ketua Senat tadi ya, atau Presiden mahasiswa tadi, politik kenegaraan. Karena politik secara simplifikasi kita bisa bedakan dua hal: politik praktis atau elektoral politik dan politik non-elektoral. Ada sekelompok reference group yang dia bukan ketua partai, bukan elit partai, bukan ketua DPRD, bukan wakil ketua DPR misalnya, tetapi punya kemampuan di dalam mempengaruhi opini publik, persepsi masyarakat mengenai negara. Berarti dia punya kekuatan politik tetapi non-elektoral politik. Wajahnya nggak pernah muncul dalam baliho-baliho partai politik, tetapi pandangan-pandangannya itu amat mempengaruhi diskusi politik di negara ini. Tentu itu tidak lahir dengan sendirinya, pasti lewat suatu proses pembuktian ya, bagaimana mereka yang saya katakan sebagai reference group itu membuktikan kepada publik pandangan-pandangannya yang clear ya, yang jujur, yang tidak bias terhadap masalah-masalah negara. Nah, tema amandemen ini tema yang saya katakan berat. Kan benar Pak Dr. Aris. Tidak sembarang orang itu mau meluangkan waktu berbicara mengenai konstitusi dan amandemen. Kalau kita ngomong soal amandemen, tentu kita ngomong juga soal konstitusi. Ngomong soal konstitusi, kita ngomong soal konstitusionalisme yang mendasari konstitusi.
negara kita lewat suatu perdebatan yang panjang yang dilakukan oleh Founding Fathers melalui sidang-sidang BPU PKI, dilanjutkan PPKI, merumuskan suatu konsepsi yang kemudian kita sebut sebagai konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ tergambar suatu pandangan-pandangan yang holistik mengenai bagaimana kita bernegara. Kita tahu bahwa perjuangan kita bernegara ini dimulai dari masa yang sangat panjang. Dimulai dari suatu ide gagasan kemerdekaan dari wilayah yang mungkin kita sebut wilayah lokal sampai meluas menjadi wilayah Nusantara. Kita tahu misalnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para raja-raja di masa lalu atau para pangeran-pangeran di masa lalu. Kita tahu Pati Unus itu pernah melewati laut utara itu untuk menuju Malaka melawan Portugis, dan beliau gugur di sana. Karena itu disebut sebagai Pangeran Sabrang Lor. Karena dia menyeberangi lautan di utara, Pangeran Sabrang Lor. Kita juga tahu Pangeran Diponegoro pernah melawan Belanda lewat yang kita kenal sebagai Perang Jawa mulai 1825 sampai 1830. Katanya itu perang yang paling singkat karena hanya 5 menit. 5 menit itu kalau kita anggap sebagai menit ya, 18 itu guyonannya kan gitu, 1825 sampai 1830. Oh, 5 menit tiba itu. Tapi itu maksud saya 5 tahun. Dan berbagai macam perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Founding Fathers ya, tokoh-tokoh bangsa di masa itu untuk melahirkan yang namanya nasionalisme. Nasionalisme baru lahir sekitar awal abad ke-20 yang melahirkan tokoh-tokoh pergerakan seperti Budi Utomo, kemudian Cokro Aminoto, tokoh-tokoh Muhammadiyah, melahirkan Muhammadiyah pada tahun 12, Al-Irsyad, tahun 26 para kiai melahirkan Nahdlatul Ulama. Itu adalah akar bagaimana berpikir mengenai bangsa, mengenai negara lewat suatu konsep yang ketika itu masih belum matang, masih terus digagas. Nah, perjuangan untuk membentuk konstitusi di masa-masa ketika jangan bayangkan orang bisa berdiskusi dengan enak di tempat AC seperti sekarang, atau dengan sound system yang bagus yang mereknya nggak tahu ini mereknya apa ini. Ketika itu diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Founding Fathers di tengah-tengah keterbatasan sarana prasarana, di tengah-tengah keterbatasan referensi yang ada. Kalau sekarang kita kan gampang, kalau mau baca buku tinggal download aja di Google. Banyak tersedia PDF kan, buku-buku yang dari berbagai macam, itu bukan hanya dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa asing. Ketika itu gagasan-gagasan kemerdekaan yang kemudian menjadi cikal bakal pemikiran yang dituangkan dalam konstitusi itu dibahas bersama-sama menjelang kemerdekaan, dan kemudian lahirlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada sifat kedaruratan ketika itu, ada sifat keterbatasan ketika itu, keterbatasan waktu, keterbatasan pemahaman kita yang komprehensif pada kondisi internasional misalnya. Saat itu nggak ada televisi ya, mungkin ada tapi sangat terbatas. Yang ada hanya radio, mendengarkan berita-berita lewat radio, mendengarkan situasi global internasional itu di radio. Berita mengenai Hiroshima Nagasaki yang dibom oleh Amerika itu juga lewat radio. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan itulah lahirlah konstitusi kita yang merupakan sumber hukum tertinggi di negeri ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dilahirkan oleh tokoh-tokoh kita ya, pemimpin bangsa
yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, yang background pendidikannya itu bermacam-macam. Ada yang kuliah di fakultas hukum, ada yang sekolah di pondok pesantren. Itu fakta. Kalau Anda googling misalnya siapakah nama-nama orang yang tergabung sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia waktu itu, BPUPKI. Ada yang lulusan dari Universitas Utrecht, Belanda, dari Rotterdam, dari Leiden. Tetapi tidak banyak dan tidak sedikit maksud saya, tidak sedikit para kiai-kiai kita yang menjalani pendidikannya di pondok-pondok pesantren. Maka gagasan mengenai negara ya, dalam konsepsi modern ketika itu yang didapatkan oleh para tokoh-tokoh kita dari universitas di luar negeri, dan gagasan tentang negara yang didapatkan oleh para ulama kita ya, yang bersumber dari referensi kitab-kitab salaf ketika itu, bergabung menjadi satu, diperdebatkan dalam suatu perdebatan yang ilmiah, yang penuh kesopanan, tidak pakai acara lempar-lemparan kursi, untuk bentuk suatu konstitusi, dan akhirnya lahirlah konstitusi ini. Ini yang mendasari konsepsi kita bernegara, yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar negaranya, bahasanya, dan lain sebagainya. Bentuk negaranya, kekuasaannya, kedaulatannya, semua diatur di situ. Nah, konstitusi itu sebenarnya diperlukan untuk mengatur dua hal. Yang paling penting untuk mengatur dua hal saja. Yang pertama, bagaimana negara membatasi kekuasaan penguasa. Karena itu moderator tadi kan memulai diskusi ini dengan kalimat yang sangat provokatif ya. Mungkin Pak Sadat dulu ketika mahasiswa pernah dibungkam suaranya gitu. Pembungkaman suara itu kan bagian dari yang saya katakan, perlunya konstitusi itu karena dua hal. Yang pertama, keperluan untuk membatasi kekuasaan penguasa, dan yang kedua, mengamankan, memastikan bahwa hak-hak rakyat itu dijamin kebebasannya. Nah, konstitusi kita yang dibuat di tengah-tengah segala keterbatasan itu tidak mungkin dibikin sesempurna yang kita harapkan. Karena anak-anak muda ketika itu juga mengotot ya, dan memaksakan supaya Bung Karno, Bung Hatta segera proklamasikan negara ini. Kalau nggak ada anak-anak muda ketika itu, mungkin kita belum merdeka di hari itu. Saya kira Anda bisa baca sejarah ketika Bung Karno, Bung Hatta, tokoh-tokoh pemimpin kita diculik, kerengas dengklok ya oleh pemuda Soekarni. Untuk apa? Untuk memaksakan agar hari ini juga diproklamirkan Indonesia di tengah-tengah suasana ketika konstitusi juga belum dibuat dengan sempurna. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam rentang perjalanan waktu ada pikiran-pikiran bahwa konstitusi kita ini karena dibuat dengan tergesa-gesa, karena dibuat karena keterbatasan waktu, keterbatasan referensi, keterbatasan pemahaman mengenai globalisme dan dunia internasional, maka mesti disesuaikan. Konstitusi itu adalah suatu apa yang dalam bahasa fikih kita disebut sebagai al-mitsaq, perjanjian. Perjanjian antar siapa? Perjanjian antar warga yang diwakili oleh para tokoh-tokoh bangsa. Perjanjian antar elemen-elemen yang terlibat dalam proses kebangsaan. Kita kan biasa bikin perjanjian itu kan. Ketika kita pacaran misalnya, saling berjanji dengan pacarnya, nanti saya kalau pulang pasti kamu saya antar gitu. Itu perjanjian. Ketika mau menikah juga begitu, kamu nanti, saya maghrib akan selalu ada di rumah, tidak akan lebih dari maghrib. Itu
Itu konstitusi dalam kehidupan rumah tangga. Tapi dalam perjalanan waktu ada keadaan yang memaksa, yang membuat perjanjian-perjanjian suci itu mesti ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, inilah yang saya katakan bahwa amandemen, gagasan mengenai amandemen, bahkan amandemen yang sudah dilakukan selama 4 kali sampai sejauh ini adalah proses bagaimana membuat suatu adaptasi konstitusi terhadap realitas dan keadaan yang berkembang. Karena itu kita lihat, saya membaca, saya bukan ahli hukum tata negara, Pak Dr. Aris, saya ini sarjana hadis. Tadi moderator mengatakan skripsi saya itu mengenai studi kritik matan hadis, gitu. Bukan soal tata negara, tetapi saya membaca, mengamati, saya menyimpulkan bahwa terhadap amandemen ada 3 kelompok besar. Ada kelompok yang menolak sama sekali amandemen. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa konstitusi yang dibangun, yang dilahirkan oleh tokoh bangsa ketika itu berhasil mempersatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, golongan nasionalis dan golongan agama, Islam dan non-Muslim, dan kejawen, budaya, dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada amandemen, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara bangsa ini. Kenapa? Karena semangatnya sudah berbeda. Antara semangat ketika membangun konstitusi untuk pertama kali dan semangat untuk memperbaiki atau amandemen konstitusi hari ini. Saya minta air, ini terlalu semangat misalnya. Gak apa-apa ya Mas ya? Kopi juga ada. Iya, kita nyantai aja kan Pak Aris? Nah, berdiri ya. Jadi yang menjadi perbincangan publik itu adalah ketika orang-orang yang terlibat dalam proses membuat konstitusi tahun 45 dengan orang-orang yang mau mengamandemen konstitusi hari ini adalah orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran, komitmen, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Ketika tahun 45 kepentingannya adalah membangun suatu kebangsaan. Ini negara baru, negara yang baru merdeka. Bahkan ketika itu belum diproklamasikan kemerdekaan kita. Motifnya jelas. Apa? Membangun suatu konstitusi untuk menjadi pegangan kita semua dalam bernegara. Nah, bagi orang yang anti amandemen, amandemen hari ini yang digagas itu tidak lebih dari sekedar mengamankan posisi politik. Saya pernah berdiskusi dengan seorang bintang 2 tentara. Dia mengatakan dengan berapi-api, awas Dik, kalau dulu undang-undang dasar kita itu yang membuat adalah orang-orang yang penuh integritas, orang-orang yang ikhlas, minal mukhlisin, membentuk konstitusi untuk kepentingan kebangsaan. Tetapi sekarang siapa lembaga yang berwenang untuk melakukan amandemen itu? Adalah para politikus. Dan kita tahu kan semuanya bahwa rekrutmen pemimpin kita tidak berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Saya ketua partai politik, karena itu ketika diundang oleh adik-adik ini saya merasa wajib datang ke sini. Kenapa? Karena bagi saya ingin wajah politik di masa depan itu adalah wajah politik yang dihiasi dengan perdebatan-perdebatan yang akademik di antara para politikusnya. Sekarang kita saksikan kadang-kadang karena pragmatisme itu partai politik tidak bisa mengusung, merekrut politikus yang handal. Bukan orang yang visioner, yang punya misi, tapi yang punya gizi katanya itu. Bukan hanya kapasitas, elektabilitas, tapi isi tas.
Tapi itu pilihan, itu risiko demokrasi kita. Itu pilihan kita. Kita memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan kita. Kita memilih demokrasi, dan dalam demokrasi itu ya, demokrasi yang di sebuah negara yang belum matang, maka yang terjadi seperti sekarang. Yang duduk di lembaga legislatif kadang-kadang bukanlah orang yang punya kemampuan berbicara soal negara, soal konstitusi, soal kebangsaan, tetapi orang-orang yang bisa membeli suara dari rakyat. Ini otokritik buat kita. Oleh karena itu saya kira, saya merasa kewajiban dari tokoh-tokoh partai politik hari ini adalah bagaimana bertemu dengan anak-anak muda, berdiskusi dengan anak-anak muda agar terjadi transfer ya, pengetahuan, pengalaman, dan mungkin juga suatu mekanisme rekrutmen agar ke depan tampilan politik di negara kita ini bukan tampilan politik yang diisi dengan perdebatan yang tidak bermutu, tapi diisi dengan perdebatan-perdebatan yang bernas, yang cendekia, yang akademik. Seperti perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh founding father ketika membentuk konstitusi kita. Saya sangat menyarankan adik-adik itu membaca buku yang berisi notulensi rapat-rapat atau sidang-sidang BPU PKI antara bulan Mei sampai bulan Agustus sampai bulan Juli, kira 2 bulan itu. Bagaimana Bung Karno berdebat, dipatahkan argumentasinya oleh Kiai Wahid Hashim misalnya, oleh Kiai Maskur dari NU ya, oleh Kahar Muzakir ya, oleh tokoh-tokoh yang lain. Itu perdebatan yang penuh dengan prinsip-prinsip intelektualisme dan akademis yang dilandasi oleh keikhlasan membangun negara ini, dan mereka orang-orang yang berintegritas. Oleh karena itu saya rasa diskusi semacam ini bisa menjadi suatu pembuka kotak Pandora gitu, bahwa adik-adik kita generasi milenial janganlah menjadi orang-orang kelompok yang apatis terhadap perbincangan mengenai negara, mengenai politik. Kenapa? Karena di tangan adik-adik lah masa depan politik bangsa ini. Nah, yang kedua adalah kelompok yang menganggap bisa saja konstitusi itu diubah atau diamandemen. Kenapa? Karena Quran saja itu kan pernah dinasakh kan. Jangankan konstitusi yang buatan manusia, Al-Quran saja yang firman Allah itu ada dalam kronik sejarah tertentu pernah dinasakh, tidak berlaku, tapi diganti dengan ayat yang lain. Sehingga ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa dinamika kehidupan umat manusia ini pasti berkembang. Tidak mungkin dipatok pada suatu konsepsi saja. Tidak mungkin dipatok pada suatu pemahaman yang akhirnya tidak utuh. Karena itu ada sekelompok orang yang termasuk partai saya, begini ya. Ada partai di MPR itu yang menolak sama sekali amandemen karena dianggap merusak nasionalisme. Jadi spirit of nationalism itu lebih tinggi daripada spirit of constitutionalism. Mau tidak mau dunia ini kan nggak stuck. Dunia ini kan berkembang. Dulu ketika negara kita dibangun, semangatnya apa? Semangatnya nasionalisme. Awal abad 20 sampai tahun 45 sampai perang dunia kedua itu kira-kira nasionalisme spiritnya. Setelah akhir perang dunia pertama menuju perang dunia kedua itu nasionalisme. Yang dibaca oleh para tokoh-tokoh kita itu adalah Nation in Waiting, karangannya Ernest Renan. Di situ digambarkan bagaimana nasionalisme itu, bahwa negara dibangun atas konsepsi kebangsaan, kesamaan sejarah, kesamaan kultural, kesamaan pandangan, kesamaan penderitaan yang oleh Bung Karno disebut sebagai Weltanschauung. Tapi kemudian berkembang bahwa negara bangsa itu sudah bukan lagi atas dasar nasionalisme, tapi atas dasar ideologi. Maka terjadilah Cold War atau perang dingin yang terjadi pada kira-kira ya tahun-tahun 50-an sampai sekitar tahun 90-an ketika tembok Berlin diruntuhkan.
Sekarang bukan lagi ideologi, bukan lagi negara, bangsa yang didasarkan pada konsep ideologi. Bahkan ada seorang filsuf mengatakan dan menulis bukunya berjudul The End of Ideology and the Last Man, Francis Fukuyama. Jadi nggak ada ideologi sekarang. Orang dengan mudah saja mengorbankan, melupakan beban kesejarahan ideologis di masa lalu. Sekarang isunya adalah multikulturalisme. Karena itu jangan heran kalau misalnya di London itu wali kotanya seorang muslim, berasal dari Pakistan. Jakarta yang mayoritas muslim pernah dipimpin oleh seorang gubernur Kristen bernama Ahok. Masih ingat kan? Ada sebuah kota di Belanda, Rotterdam, itu wali kotanya juga muslim. Tapi bukan semangat agama yang muncul ketika sekarang ini, tapi semangat multikulturalisme, bahwa kita mesti menerima bahwa dalam kehidupan kita minoritas pun berhak untuk menjadi pemimpin di negara ini. Semangatnya ke sana, dan itu mesti kita jaga. Nah, apakah ini tergambar oleh konstitusi kita? Nah, ini yang menurut saya bisa memahami kalau kemudian ada gagasan, ada pikiran mengenai perlunya amandemen, karena memang konstitusi tidak selalu bisa mengcover seluruh kronik perjalanan sejarah panjang bangsa ini. Tentu tanpa harus mengubah yang paling fundamental. Apa yang paling fundamental itu? Pancasila. Bahwa negara kita dibangun di atas prinsip-prinsip ketuhanan. Itu nggak boleh dirubah. Kita bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Dan yang ketiga adalah pandangan-pandangan yang revolusioner. Sudah, konstitusi kita dianggap sebagai old fashion katanya. Udah kuno, udah jadul. Diganti yang baru, yang revolusioner. Nah, ini menarik mungkin tuh bagi adik-adik mahasiswa itu, karena ini kan revolusioner. Tapi menurut saya gambaran yang saya sampaikan ini memberikan suatu pemahaman bahwa konstitusi itu bukan sesuatu yang harga mati, tetapi dia bisa berubah seiring dengan perjalanan zaman. Dan dalam kesejarahan kita pernah mengubah undang-undang itu 4 kali. Ketika kita baru merdeka, kemudian ketika kita ini menjadi negara federal atau Republik Indonesia Serikat, kemudian kita pernah memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara, sampai kemudian tahun 59 Dekret Presiden 5 Juli kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita pernah mengalami suatu masa di mana kita mengubah konstitusi itu, dan kita tetap menjadi bangsa yang besar, kita tetap menjadi bangsa yang bersatu, tidak tercerai-berai. Itu artinya setiap gagasan-gagasan penting yang digagas untuk kemajuan negara ini, untuk kejayaan negara ini, untuk harga diri negara ini, haruslah dijaga agar tetap terus muncul. Dan saya berharap betul anak muda yang menginisiasi setiap upaya-upaya perubahan di negeri ini. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.